What the hell? It's after 1. It's a genetic condition. The symptoms are very similar to stress. In the morning. Told You're him. right, I'm weird. Martine, you need to wake up! I can't wake her. I'll call 911. No, there's no time. Alur film The Good Doctor episode kedua. Kali ini kita akan membahas lagi alur film The Good Doctor episode kedua, yang dimana kita akan diperlihatkan perjuangan Dr. Murphy untuk menyelamatkan nyawa gadis kecil bernama Martin yang hampir meninggal karena kelalaian orang tuanya. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita on the way. Di scene awal ini kita diperlihatkan Dr. Murphy yang terbaring sepanjang malam tapi tidak tidur. Ketika alarm HP-nya berbunyi, dia langsung melakukan aktivitasnya dan segera berangkat ke rumah sakit. Ini adalah hari pertama Dr. Murphy bekerja dan sepertinya dia sangat semangat sekali. Dan sesampainya di rumah sakit, kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Melendez, Dr. Brown, dan Dr. Kalu sedang melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien wanita. Dan pasien tersebut sedang mengalami susah dalam mencerna makanan, perut kembung, dan mual. Tidak hanya itu, pasien tersebut juga mengalami sakit hampir di seluruh daerah perutnya. Sehingga dokter jaga memberinya morfin sebanyak 10 mg. Namun hal itu tidak berhasil meredam sakitnya. Setelah itu, dokter jaga tersebut memperlihatkan kepada mereka semua hasil diagnosa dari pasien itu. Saat mereka semua mencoba menganalisi apa yang diderita oleh pasien tersebut, tiba-tiba dokter Murphy yang diam-diam menganalisi hasil diagnosa tersebut mengatakan bahwa pasien itu menderita sarkoma, yaitu tumor ganas. Pasien wanita itu langsung kaget dengan pernyataan Dr. Murphy dan bertanya apakah dia akan mati. Namun dengan tidak berdosa, Dr. Murphy mengatakan ya. Wah, Dr. Murphy ini keterlaluan sekali. Wanita itu takut atas pernyataan Dr. Murphy. Namun Dr. Brown berusaha menenangkan pasien dengan mengatakan bahwa itu hanyalah spekulasi saja. Dr. Murphy yang tidak mengerti dengan perasaan manusia tetap ngotot bahwa ia menderita tumor ganas. Dan untuk menenangkan suasana, Dr. Melendez akhirnya mengajak mereka semua berbicara di luar. Lalu di luar mereka menjelaskan kepada Dr. Murphy agar tidak membuat pasien takut dengan berbicara belak-belakan seperti itu. Lalu Dr. Melendez meminta agar Dr. Brown untuk mendampinginya melakukan operasi kepada pasien itu untuk pengangkatan tumor ganas tersebut, dan Dr. Kalu ikut dalam operasi itu, namun hanya sebagai dokter pembantu. Sedangkan Dr. Murphy ditugaskan oleh Dr. Melendez melakukan kerja kasar. Dan untuk kita ketahui, kerja kasar ini merupakan pekerjaan seorang dokter yang dilakukan oleh dokter jaga. Dan kebanyakan para dokter tidak mau melakukan hal itu dan mereka pun berpisah dan melakukan kegiatan yang telah diperintahkan oleh Dr. Melendez. Terlihat Dr. Murphy melakukan pekerjaan sebagai dokter jaga. Ia memeriksa seorang pasien yang hanya mengalami infeksi telinga. Dan seharusnya pasien tersebut telah boleh pulang. Namun Dr. Murphy meminta suster untuk melakukan MRI pada bagian kepala dan pendengaran agar dapat memastikan bahwa pasien benar-benar sehat. Lalu pasien menanyakan kenapa dia belum boleh pulang kepada Dr. Murphy. Dan Dr. Murphy langsung menjawab bahwa ia akan memberitahu pasien jika dia sudah sangat yakin. Karena ia tidak mau lagi membuat pasien takut seperti pasien sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Markus yang sedang meminta kejelasan kenapa Dr. Murphy melakukan MRI kepada seorang pasien yang hanya mengalami infeksi telinga. Dr. Markus menyalahkan Dr. Melendez karena Dr. Murphy adalah bagian dari tim Dr. Melendez. Lalu Dr. Melendez pergi dan menemui Dr. Murphy yang sedang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama Martin. Lalu Dr. Murphy meminta untuk melakukan uji D-dimer, laktat, dan amilase. Namun, Dr. Melendez menolaknya karena anak tersebut hanya mengalami sakit perut biasa. Lalu, Dr. Murphy mengajak Dr. Melendez berbicara di luar, karena ia mau memberitahu kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien. Di luar masih menjelaskan bahwa anak itu bisa menderita malrotasi intestinal yang dapat mengakibatkan kematian. Namun, Dr. Melendez menolaknya karena semua pasien bisa saja mengidap penyakit apapun.
Dan Dr. Melendez menjelaskan bahwa tidak semua pasien harus dilakukan pengujian atas penyakitnya itu. Lalu, Dr. Melendez membahas MRI yang dilakukan oleh Dr. Murphy. Dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Dr. Murphy itu sia-sia. Lalu, Dr. Melendez meminta agar Dr. Murphy menyuruh anak itu pulang karena anak itu sehat. Dan kemudian, Dr. Melendez menyuruh suster pendamping Dr. Murphy untuk mengawasinya. Yang artinya, apapun yang dikatakan oleh suster, maka ia harus menurutinya. Lalu, scene berganti di mana kita diperlihatkan Dr. Melendez bertemu dengan Dr. Galsman dan menceritakan semua kesalahan yang dibuat Dr. Murphy hari ini. Mulai dari berbicara belak-belakan yang membuat pasien takut hingga melakukan pengujian MRI yang sia-sia. Dr. Galsman meminta Dr. Melendez mengajarkan dia hal itu. Namun Dr. Melendez mengatakan bahwa Dr. Murphy tidak pantas menjadi seorang dokter ahli bedah. Lalu Dr. Galsman meninggalkan Dr. Melendez. Lalu scene berganti yang dimana kita akan melihat Dr. Melendez, Dr. Brown, dan Dr. Kalu sedang melakukan operasi untuk melakukan pengangkatan tumor ganas. Namun tumor tersebut ternyata sangat besar dan menutupi semua arteri perut wanita tersebut. Lalu Dr. Melendez menyuruh Dr. Murphy ke laboratorium untuk mengambil hasil biopsi pasien wanita itu. Hasil biopsi berguna untuk mengetahui apakah tumor tersebut bisa diangkat atau tidak. Setelah Dr. Murphy ke ruangan laboratorium dan meminta hasil dari biopsi itu, Dr. Murphy kembali ke ruang operasi yang dimana di ruangan tersebut hanya ada Dr. Brown dan Dr. Kalu. Lalu mereka bertiga melihat hasil biopsi tersebut. Dr. Brown dan Dr. Kalu berpendapat bahwa operasi yang akan dilakukan sangat mustahil karena tumor tidak dapat dijangkau. Mereka juga berpendapat sebaiknya pasien dibangunkan dan memberitahu bahwa hidupnya sisa 3 bulan lagi. Ternyata Dr. Murphy menganalisa hasil biopsi tersebut dan mengatakan bahwa operasinya tidak mustahil, tapi hanya saja sangat sulit untuk melakukannya. Dr. Murphy menyarankan agar mengangkat ginjal kiri dari pasien tersebut, walaupun ginjal itu masih berfungsi dengan baik. Dia berpendapat kalau manusia masih dapat hidup walau hanya memiliki 1 ginjal. Dengan begitu mereka bisa mengangkat tumor tersebut. Lalu Dr. Murphy meninggalkan mereka berdua. Lalu kemudian Dr. Brown dan Dr. Kalu menyampaikan hasil biopsi pasien tersebut kepada Dr. Melendez. Dr. Melendez pun berpendapat sama. Dia mengatakan untuk menutup bekas operasi wanita itu dan membangunkan pasien. Namun terlihat Dr. Kalu mencuri ide dari Dr. Murphy, mengatakan kalau ginjal sebelah kiri pasien diangkat supaya mereka dapat melihat dan mengangkat tumornya. Lalu Dr. Melendez mengajak Dr. Kalu untuk mendampinginya karena itu adalah ide dari Dr. Kalu. Dan Dr. Kalu menyetujui hal itu karena ia sangat menginginkan hal tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga melakukan operasi pada pasien wanita tersebut dan mereka dapat mengangkat tumor ganas tersebut dengan mengorbankan 1 ginjal wanita itu. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang telah melakukan dedimer, laktat, dan amilase secara diam-diam saat Dr. Melendez menyuruh Dr. Murphy pulang. Terlihat sedang menganalisis hasil dari dedimer anak itu. Lalu Dr. Murphy setelah dia melihat hasil dedimer tersebut, dia langsung bergegas pergi ke rumah Martin. Sesampainya di rumah Martin, Dr. Murphy menjelaskan bahwa kemungkinan Marty sedang mengalami penyakit malrotasi intestinal dan harus dilakukan operasi agar nyawa si Martin dapat tertolong. Namun awalnya orang tua dari Martin menolak karena sudah lewat tengah malam dan hal itu masih ambigu atau tidak pasti. Namun si Dr. Murphy mengacam agar terus mengetuk pintu sampai ia memastikan sendiri bahwa Martin baik-baik saja. Mungkin karena kesal, akhirnya orang tua Martin mengizinkan Dr. Murphy untuk mengecek anaknya. Namun tanpa disangka-sangka ternyata Martin telah muntah dan tak sadarkan diri. Lalu mereka pun langsung membawa Martin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Murphy memeriksa perut dari Martin dan menemukan bahwa usus kecil dari Martin terbelit. Dan Dr. Murphy menyarankan agar Martin segera dioperasi.
Tapi perawat yang mendampingi Dr. Murphy melarang Dr. Murphy untuk melakukan operasi dan menyarankan menunggu Dr. Melendez. Namun Dr. Murphy yang mengetahui bahwa anak itu akan mati jika tidak ditangani dengan cepat, dan sedangkan Dr. Melendez masih melakukan operasi. Maka Dr. Murphy mengabaikan perintah suster tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang bersiap dan akan melakukan operasi pada Martin. Tapi tiba-tiba Dr. Melendez datang dan meminta Dr. Murphy untuk pulang karena operasi itu hanya operasi kecil dan dia bisa menangani itu sendiri. Namun setelah itu Dr. Marcus datang dan meminta agar Dr. Murphy tetap terlibat dalam operasi itu. Dan Dr. Melendez pun hanya bisa menurutinya dan memberikan pekerjaan penyedotan lagi. Dan sedikit penjelasan kenapa Dr. Marcus ingin Dr. Murphy ikut dalam operasi itu, karena dia pengen Dr. Murphy membuat kesalahan, karena jika Dr. Murphy membuat kesalahan atau gagal, maka Dr. Murphy akan dipecat dan Dr. Galsman akan mundur dari jabatan sebagai presiden rumah sakit, yang tentunya Dr. Marcus akan menggantikannya. Wah, Dr. Marcus memang licik juga ya. Oke, begitulah akhir film dari The Good Doctor episode 2. Jika penasaran bagaimana aksi-aksi Dr. Marvin dalam dunia medis, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.